شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah derajat ketakwaan seseorang itu bertingkat-tingkat. Maka bersyukurlah bagi yang telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari yang lain, dan bersungguh-sungguhlah untuk terus menjaga takwanya hingga ajal menjemputnya dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kali ini, mari berselancar dengan hati yang bersih, memaknai takwa yang sebenarnya. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kebaikan dan kunci untuk memperoleh kebahagiaan, serta bekal yang sangat berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Maka berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-taqwa hahuna," yang artinya takwa itu di sini, seraya menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, beliau menjelaskan dalam jasad ada segumpal daging, jika baik maka baik seluruh jasadnya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya, maksudnya adalah hati. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya makna dari hadis tersebut, dan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian. Maknanya, yang tampak belum tentu dapat menghasilkan ketakwaan, namun ketakwaan itu adalah apa yang terdapat di dalam hati, atau khasyah, atau rasa takut yang disertai pengagungan. Mendekatkan diri kepada Allah, dan hati yang merasa diawasi Allah Ta'ala, yaitu dengan menyadari bahwa Allah melihat dan meliput segala sesuatu. Dan makna melihat hati-hati kalian adalah melihat harapan dan prasangkaan. Dan hal itu semua dilakukan dengan hati. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, takwa kepada Allah Ta'ala itu letaknya di hati. Jika hatinya bertakwa, maka anggota badannya juga. Ingatlah bahwa perintah bertakwa hingga maut menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ayat di atas merupakan perintah Allah untuk hambanya yang beriman, agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan tetap bertakwa hingga akhir hayat. Barang siapa bersungguh-sungguh terhadap sesuatu, maka ia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Maka barang siapa yang keadaannya, hidupnya dan keberadaannya terus-menerus di atas takwa kepada Rabb-Nya dan ketaatan kepadanya, kematiannya akan menimpanya di saat seperti itu. Allah Ta'ala mengokohkan takwa ketika kematiannya dan memberinya kematian husnul khatimah. Takwa kepada Allah itu, menurut Ibnu Mas'ud, adalah mentaati sehingga tidak bermaksiat, mengingat sehingga tidak melupakan, dan bersyukur sehingga tidak mengkufuri. Ayat ini menunjukkan penjelasan hak Allah Ta'ala, yaitu ketakwaan hamba. Adapun kewajiban hamba terhadap takwa ini, yaitu sesuai ayat, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kesemuanya menjelaskan takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hanya Allah yang memberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.